Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Armiadi Signori Channel. Kami doakan semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan terbebas dari COVID-19. Baik, Signori, benar, hari ini luar biasa sekali. Kita akan bertemu dengan Dr. Irwan. Ada yang menarik hari ini karena ini dengan fenomena COVID yang luar biasa di Indonesia, banyak orang yang menggunakan obat-obat tradisional untuk mengobati diri dari infeksi COVID ini, terutama bagi orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan hari ini kita bertemu dengan salah seorang alumni COVID-19 yang baru saja sembuh, dan beliau juga adalah pengamat atau peminat dari tumbuhan-tumbuhan berkhasiat herbal, Dr. Irwan Saputra. Beliau dosen di Fakultas Kedokteran Unsiah. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau beberapa obat-obat tradisional yang bisa digunakan ketika seseorang melakukan isolasi mandiri di rumah. Mari kita ikuti. Signori, benar, luar biasa sekali hari ini. Tadi saya sudah bersepeda, kemudian juga sudah memanah, dan siap memanah kami mendapatkan jamuan air jahe merah hangat. Kemudian juga ini banyak obat-obat tradisional yang ada bersama kita hari ini. Dan hari ini kita berada di Balai T1 Solution. Ini tepatnya di Lamdingin, karena beliau berprofesi sebagai dosen baik di Unsiah, di Serambi Mekah, di Muhammadiyah. Banyak mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang terkadang datang kemari untuk berkonsultasi langsung, terutama dalam bimbingan tesis dan skripsi di tempat ini. Oke, baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, luar biasa karena sudah sehat, sudah sembuh dari COVID ya. Bisa diceritakan awal mula bagaimana sampai divonis positif COVID ya? Ya, memang sesuatu yang tidak kita sangka. Bahkan mungkin di awal saya pribadi juga rada-rada ragu terhadap adanya COVID. Ya. Mungkin karena itu memakai masker itu kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Tapi melihat kondisi terakhir-terakhir, saya masih percaya. Karena memang menyohana kenang handa betik. Ya, tapi ini memang sudah kena. Ya. Dan mungkin dalam perjalanan ketika Lebaran, ya, untuk merawat orang tua selama 3 hari, dan itu mungkin kondisi saya sangat tidak fit. Ya. Biasanya kalau tubuh saya itu paling rentan dengan bergadang. Ya. Kalau kurang istirahat, paginya itu akan timbul bersin dan memang tidak berdaya. Dan pada saat itu memang bolak-balik kami untuk mengunjungi orang tua itu berkali-kali, dan terakhir saya pribadi merawat orang tua, menjaganya 3 malam. Itu tidak tidur siang dan malam di rumah sakit. Dan saya kira itu adalah sesuatu yang paling tidak baik bagi tubuh saya. Di saat stamina itu paling lemah, dan saya yakin mungkin disitulah saya dikalahkan oleh COVID. Artinya serangan itu kemungkinan muncul pada saat kondisi fisik melemah begitu ya. Nah, tentu kan banyak orang yang mengalami COVID dan muncul bermacam gejala, dan mungkin sudah sering kita baca di pemberitaan, di informasi dan sebagainya. Nah, kalau dari Dr. Irwan sendiri, gejala yang paling berat pada saat itu apa itu yang muncul? Ya, ini yang mungkin membuat kadang-kadang pada saat itu hampir menyerah ya. Saya
mendapatkan kondisi yang mungkin amat parah, terganggu pernapasan, ya sesak, sampai-sampai oksigen itu mesti standby di rumah. Dan memang sempat dirawat. Saya merasa demam tidak berhenti-henti. Ya, kemudian saya minum obat antivirus juga tidak juga menurun. Kemudian juga minum berpikir ini tipes, tapi juga tidak selesai. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit untuk dirawat dan dilakukan antigen. Di saat pemeriksaan antigen negatif. Tapi saya kurang yakin itu negatif. Maka semalam saya dirawat, saya bisa langsung minta pulang. Alasannya karena saya merasakan sudah oke lah. Tapi dalam hati saya ingin masih ragu. Negatif, saya ragu, kemungkinan saya positif walaupun kawan-kawan atau keluarga mengatakan sudah percaya saja negatif, tapi saya merasa saya punya masalah. Maka sewaktu pulang tidak langsung ke rumah, saya langsung periksa lagi PCR, dan disitulah saya melihat bahwa saya positif. Agak lega sebenarnya ketika saya mendapatkan positif, artinya saya bisa melakukan menata pengobatan yang memang sudah fokus pada antivirus. Yang selama ini mungkin kita berpikir penyakit-penyakit yang lain. Dan setelah itu kami juga swab sekeluarga, keluarga juga swab, dan Allah mentakdirkan kita semua itu positif kecuali anak satu yang tidak positif. Tetapi kalau gejala saya paling parah dengan oksigen yang sangat terbatas, ya. Dan alhamdulillah memang saya bertahan di rumah di saat itu karena kondisi juga ramai yang kena di rumah. Jadi saya pikir biarlah saya di rumah sambil berobat jalan dengan segala obat antivirusnya dan segala vitamin, kemudian mempersiapkan pola pengobatan dengan herbal dan juga yang lain. Jadi kami sekeluarga saat itu sudah melakukan isolasi mandiri dengan pola yang sudah kita catat, hari ini buat apa, besok buat apa, kegiatan apa saja. Dan ini mungkin pengalaman yang kita memang mesti percaya bahwa itu ada, ya. Bahwa COVID itu ada. COVID itu ada. Oke, kemudian kan selama isolasi mandiri di rumah, gejala yang paling berat itu sesak. Sesak. Saya sesak, sedangkan istri itu batuk-batuk. Okay. Tapi kalau anak-anak mereka biasa saja, tidak ada masalah. Oke. Nah, selama dirawat kan, kalau kita bicara tentang obat-obat rumah sakit itu sudah standar, dia diberikan obat antivirus, diberikan obat vitamin, gitu kan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, obat-obat tradisional apa saja itu yang dikonsumsi pada saat isolasi pada waktu itu? Iya, baik. Bicara soal herbal, sebenarnya saya tidak asing lagi bagi keluarga untuk herbal. Bahkan jauh sebelum adanya COVID, kami sudah terbiasa. Ya. Bahkan saya juga orang yang paling suka jahe merah. Dan saya pernah setahun lalu menanam jahe merah banyak di rumah, ya. Bibit saya bagi kepada kawan-kawan. Dan memang sudah saya panen. Jadi saat ini tinggal sedikit-sedikit lagi. Jadi memang jauh sebelum COVID kita sudah terbiasa dengan jahe merah setiap pagi. Kemudian dengan serai, ya, dengan pandan wangi. Kadang-kadang kita campur dengan kunyit, kadang-kadang menggunakan bunga lawang. Ya, itu yang setiap hari. Cuma ketika pas puasa kita henti, tidak menggunakan itu. Dan pas Lebaran ketika itu memang kondisi lagi tidak fit, dan saat itulah COVID datang. Ya. Kalau bicara jahe merah saya tahu persis, ya, karena Signori Banner saya dulu juga positif COVID-19 itu pada saat serangan awal, dan luar biasa saya hampir 10 hari itu tidak bisa mengkonsumsi makanan karena muntah yang luar biasa hebat. Jadi 10 hari waktu itu saya hanya bertahan dengan mengkonsumsi jus. Dan satu yang dibawa oleh Dr. Iwan pada saat itu ke rumah saya adalah jahe merah, dan itu saya konsumsi. Baik, kan tadi ada beberapa yang dikonsumsi. Nah, kalau manfaat, misal jahe merah yang paling banyak, ya, itu apa sebenarnya manfaatnya untuk? Ya, saya kira jahe merah ini kan semua orang sudah tahu, ya, sangat baik untuk teronggongan, ya, sangat baik untuk pernapasan, dan itu sudah menjadi rahasia umum, dan kadang-kadang kita memang ada di mana-mana tapi jarang kita gunakan. Bagi kami itu sudah menjadi rutin, ya. Jahe merah dan lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah itu bukan segala-galanya, ya. Di samping obat-obat herbal, tetapi dalam masa-masa COVID ada banyak kegiatan yang mesti kita lakukan.
Dan kita mesti membuat draft apa aktivitas hari ini. Dan saya setiap hari dengan keluarga sudah mencanangkan kalau pagi itu habis subuh kita tilawah dengan suara besar. Karena itu salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Jadi habis subuh berjamaah kita doa mengharap kesembuhan. Kemudian sama-sama kita tilawah dan saling memberikan masukan kalau salah dengan suara yang besar. Dan itu saya kira pengalaman itu cukup membuat paru-paru saya mungkin sugesti juga. Alhamdulillah itu sangat baik ya dengan tilawah yang besar. Kemudian setelah tilawah, hal yang paling penting juga di dalam pengobatan ini saya kira ada tetap bergerak. Tetap bergerak memacu jantung. Kalau bagi saya terbiasa dengan melakukan bersih-bersih rumah ya. Jadi saya dengan anak-anak, saya mengambil posisi di dalam kadang-kadang menyapu, mengepel, cuci piring, kemudian bergerak keluar dengan bunga-bunga kita bereskan, kemudian bergerak ke belakang di kolam, kita bereskan kolam, kemudian kita cangkul, kita tanam apa saja, pokoknya bergerak. Bergerak sampai memang baju itu nggak bisa pakai lagi sampai habis keringat. Baru nanti kemudian kita ajak anak-anak untuk olahraga bulu tangkis ya. Pada saat itu kita olahraga bulu tangkis, kemudian anak-anak juga bersepeda di pekarangan rumah. Kemudian kita memanah, itu paling penting karena dalam posisi memanah kita menahan pernapasan. Dan satu yang saya kira amat penting adalah di saat itu saya merutinkan senam tai chi ya, sampai sekarang. Setiap pagi kita buat senam tai chi bersama keluarga. Kebetulan saat saya kuliah dulu di S2, saya paling suka tai chi. Jadi ketika waktu di UI, setiap minggu itu saya ingat ada kakek-kakek yang setiap pagi datang ke taman UI bawa tip satu, dia bawa anak kecil satu dan dia mengajari tai chi, kita sama-sama belajar tai chi setiap minggu. Itu yang saya perhatikan setiap pagi selama 10 menit ya. Dari saya, istri sampai anak-anak yang paling kecil pun kita ajak untuk bertai chi. Dan di situ saya merasakan bahwa senam tai chi sangat bagus untuk melatih pernapasan. Pertama ketika kita mengatur pernapasan dengan perlahan di saat menarik dan mengeluarkan. Dan itu akan memberikan dampak yang amat luar biasa untuk pernapasan. Di samping hal lain ya, jadi senam tai chi, kemudian memanah, bersepeda, bulu tangkis, memelihara tanaman-tanaman. Saya kira itu adalah berbagai aktivitas yang amat penting bagi saya yang sudah mengalami, dan saya yakin juga bagi yang lain. Karena hal yang positif adalah ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, di saat itu kita sudah menghilangkan konsentrasi stres terhadap penyakit. Dan kita tahu bahwa kondisi stres itulah yang memperberat penyakit apa saja. Sehingga seorang ahli mengatakan bila kita dalam kondisi senang, itu 50% sudah sembuh sebenarnya. Dan yang memperparah COVID itu adalah suasana hati kita yang selalu tidak menerima dan menolak. Akhirnya berada di luar posisi yang sangat tidak positif. Dan imun kita semakin rendah. Ya, oke. Jadi Signori benar, banyak kegiatan yang bisa dilakukan pada saat kita isoman, tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian kalau kita kembali ke obat tradisional ini, kan ada 3 obat yang memang direkomendasikan oleh perkumpulan dokter obat tradisional dan juga madu, Dr. Ingrid Tania. Jadi beliau juga merekomendasikan ada 3, ada Kustul Hindi ya. Nah, kemudian kita punya Kustul Hindi ini, kemudian juga madu. Kita juga punya madu, kemudian garam, air garam dan air hangat. Nah, Pak Irwan kan ini rutin mengkonsumsi Kustul Hindi ini. Bisa diceritakan apa manfaat yang dirasakan ini pada saat mengkonsumsi Kustul Hindi ini? Ya, luar biasa kawan-kawan. Di hari yang setelah saya mendapatkan positif, dan men-searching, jadi saat itu ketika vonis atau terdiagnosa itu sudah kita pastikan, di saat itu saya memperkaya informasi apa yang mesti saya lakukan di samping obat-obatan yang dari dokter. Maka salah satu obat yang direkomendasi adalah Kustul Hindi, dan juga ada dalam kajian Ustaz Adi Dayak bersama dengan Pusat Riset Muhammadiyah. Jadi saya mencari Kustul Hindi, memang rasanya tidak enak ya.
Dan ini membuat saya semakin semangat. Jadi ketika itu saya minum Kusto Hindi 3 kali ya. Setelah makan Kusto Hindi ini saya campur dengan air panas, kemudian saya cium-cium. Setelah itu setelah agak dingin saya tambahkan madu dan kita minum. Seperti yang saya katakan tadi, posisi saya adalah orang yang sesak ya, yang dengan kadar oksigen lemah. Jadi hari kedua saya minum ini, di saat itu saya merasakan tidak perlu lagi oksigen. Saya merasakan amat lega di dalam pernapasan. Dan di samping itu juga dengan latihan-latihan yang tadi, disitulah saya merasakan khasiat Kusto Hindi yang mungkin inilah yang dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Kusto Hindi ini mampu mengobati 7 penyakit dan salah satunya adalah radang paru-paru. Saya kira ini amat cocok untuk kita konsumsi di saat persoalan paru-paru atau yang berhubungan dengan penyakit paru-paru, dan COVID salah satu bersarang di paru-paru. Kemudian setelah itu saya juga mengkonsumsi sampai sekarang itu Rever. Atau apa namanya sari nenas ya. Jadi kawan-kawan boleh minum Rever atau cari merek lain yang memang kandungannya adalah sari nenas. Kita tahu nenas akan cukup kaya vitamin C ya. Jadi kami sekeluarga sampai sekarang kita minum Rever. Sebelum makan kita minum dan sebelum tidur pun kita minum vitamin C dalam bentuk apa namanya yang sudah disarikan, atau nanti boleh juga kawan-kawan misalnya pakai apa nanas sendiri ya, buat nanas sendiri. Kemudian sampai sekarang kalau bangun pagi sekarang kami pakai ini apa namanya lemon ya. Setiap pagi setelah salat subuh sebelum tilawah saya membuat lemon hangat dengan madu. Itu minuman pertama sekali pagi sampai sekarang. Khasiatnya apa itu? Saya kira ini adalah vitamin C ya, lemon ya, ditambah dengan madu. Ini yang kita minum setiap pagi. Kemudian setengah jam kemudian, setelah tilawah setengah jam kemudian kita membuat jahe. Jahe ini kita apa namanya kita geprek, ya. Kemudian kita tambah dengan serai. Kemudian tambah lagi dengan bunga lawang. Kita tahu bunga lawang juga sangat baik untuk pernapasan. Bahkan di saat COVID banyak rekomendasi juga yang membuat apa namanya bunga lawang dicampurkan dengan air panas, diuapkan, dihirup. Itu juga kita lakukan ya. Jadi kita panaskan ini dengan air panas, kemudian kita hirup uapnya. Itu juga sangat bagus untuk pernapasan. Ini setiap pagi kami merebus jahe, kemudian apa namanya serai, kemudian daun pandan, dan kemudian juga pakai bunga lawang. Itu setiap pagi, plus nanti madu. Itu yang setiap pagi kita lakukan. Dan juga selain itu juga saya pribadi dan anak-anak di rumah juga mengkonsumsi habatus sauda. Kita tahu habatus sauda juga dalam hadis disebutkan mampu menyembuhkan segala penyakit kecuali mati dan ketuaan. Jadi habatus sauda ini saya minum ketika COVID itu 4 tablet. 4 kapsul ya, 4 kapsul. Ya, 4 kapsul pagi, 4 kapsul malam. Ya, itu yang saya minum dan anak-anak minum ya setiap hari. Jadi kita jaga dan juga pada saat COVID itu saya minum propolis. Propolis sekitar 12 tetes per hari. Ya, ini 2 kali sehari. 2 kali sehari saya minum propolis 12 tetes pagi dan 12 tetes malam. Tapi saat ini saya nggak minum lagi ini. Sudah apa namanya kita jaga dengan jahe sekarang, dengan apa namanya dengan lemon dan juga habatus sauda. Baik, luar biasa sekali tadi. Cukup banyak tadi mungkin bagi Signori Bener yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Tadi banyak masukan tentang penggunaan selain obat-obat yang direkomendasikan secara medis, juga obat-obat tradisional tadi. Kemudian Dr. Ridwan, kan sekarang bicara COVID, begitu banyak orang yang tidak percaya bahwa itu ada, kan? Bagaimana ini? Kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa COVID itu ada. Memang ini dilema ya, dilema. Karena kita juga sudah merasakan itu. Kenapa orang tidak percaya? Dan ini juga logis. Kemarin kita membahas yang namanya disebut dengan konspirasi teori. Ada sebuah konspirasi teori yang saat
saat pandemi ini muncul dari Cina, itu sudah disebarkan konspirasi atau propaganda bahwa ini adalah buatan. Ini adalah buatan, kemudian bahwa ini tidak ada, dan memang kadang-kadang orang percaya. Kenapa orang percaya? Karena memang satu alasannya adalah orang punya rasa ingin tahu. Ingin tahu. Kemudian dia cenderung untuk dalam kondisi yang tidak aman untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Dan yang paling berbahaya adalah beredarnya informasi-informasi yang membuat orang tidak percaya. Dan kalau kita telaah lebih dalam, kenapa orang lebih suka menyebarkan informasi yang belum tentu benar? Sehingga kita menemukan alasan secara mendalam bahwa salah satu alasan utama orang menyebarkan informasi, dia ingin dicap sebagai orang yang peduli kepada sosial. Dia ingin dicap sebagai orang yang punya informasi penting, dan dia berbagi kepada orang lain. Makanya ini berbahaya sekali. Hari ini yang paling berbahaya ketika tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap itu punya peran penting dalam tokoh masyarakat, mereka lah yang menyebar informasi itu sehingga masyarakat semakin tidak percaya. Dan bisa saja sebenarnya tokoh itu sendiri juga mendapatkan informasi yang salah. Kemudian dia menyebarkan lagi kesalahan kepada orang lain. Oke. Nah, baik. Mungkin yang terakhir ini, apa kira-kira pesan ini kepada masyarakat kita dengan penanganan COVID? Kita tahu bahwa sekarang Indonesia sangat parah, dan Banda Aceh sendiri juga sekarang ini juga dalam kategori merah. Bahkan sekolah juga dikatakan belum boleh dibuka. Itu bagaimana? Bagaimana agar himbauan kita masyarakat ini supaya ini cepat berakhir ini? Ya, saya pikir semua orang mesti berkontribusi ya untuk memberikan informasi yang benar, satu lagi. Yang kedua, jangan mudah percaya kepada informasi yang beredar. Maka dalam agama itu disuruh tabayun. Carilah informasi sebanyak mungkin yang benar. Karena memang inilah yang yang terjadi saat ini ya. Di saat masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi yang itu akan mengkristal di dalam alam bawah sadar dia. Di lain sisi, pemerintah juga dalam kondisi yang tidak stabil ya. Kita tahu bahwa konspirasi politik ini dia akan lebih mudah menyebar ketika pemerintah juga melakukan hal-hal yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Jadi yang betul pun dilakukan pemerintah, masyarakat nggak percaya. Kenapa? Ada hal-hal lain yang melatar belakangi ketidakpercayaan masyarakat. Itu yang memang kenapa di Indonesia ini sulit masyarakat percaya kepada pemerintah, karena memang pemerintah melakukan punya kegiatan lain yang masyarakat tidak percaya. Dan ini bernuansa politik, saya pikir. Nah, dalam kondisi untuk menjaga kesehatan, hal yang paling penting adalah bagi kita yang tahu, maka buatlah sesuai dengan keilmuan. Sekarang yang menjadi masalah adalah banyak orang sebagai tokoh masyarakat tidak menampilkan misi kesehatan, terutama orang kesehatan sendiri. Kalau kita lihat orang kesehatan sendiri pun banyak yang tidak menggunakan masker. Ini akan mengganggu kepercayaan masyarakat. Di masjid-masjid kita lihat dibuat menggunakan masker, wajib menggunakan masker masuk ke masjid. Tetapi kalau kita masuk ke dalam, hanya kita saja yang pakai masker. Sedangkan ketua BKM-nya nggak pakai masker. Ini juga menjadikan contoh-contoh yang tidak baik. Saya kira kita mesti bersama menyadari bahwa ini ada. Dan sebenarnya dalam perspektif iman sebenarnya, ini kecil bagi Allah. Ya, ya'malu ma yurid. Allah berkehendak apapun yang dia inginkan. Jadi persoalan virus yang kecil ini bagi Allah itu memang ringan sekali. Bahkan Namrud yang hebat sekali itu mati dengan masuknya lalat. Jadi kita meyakini bahwa ini kekuasaan Allah. Tugas kita sekarang adalah bagaimana posisi kita itu bisa dalam posisi yang positif. Makna positif adalah kita bergerak apa yang bisa kita bantu untuk orang. Jadi kalau ada kawan yang COVID, apa yang bisa kita lakukan untuk dia? Dan yang paling penting adalah hal yang amat penting, saya kira COVID ini mengajarkan kepada kita begitu pentingnya tubuh ini dijaga. Ini anugerah yang paling hebat. Bahkan yang paling luar biasa adalah ketika seorang ulama besar Ibnu Qayyim mengatakan, rezeki yang paling rendah itu uang. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Dan rezeki yang paling utama adalah kesempatan berbuat baik. Jadi hari ini orang tidak lagi mikir kesehatan. Lebih dulu mikir uang. Padahal kesehatan adalah hal yang paling tinggi. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, setelah melewati persoalan COVID, saya menyadari bahwa begitu pentingnya kehidupan ini yang mesti kita jaga, kita rawat. Dan saya berpesan begini saja untuk semua kita. Anggap saja bahwa
apa yang Allah berikan ini akan Allah pertanggungjawabkan nanti, terutama tubuh kita ini. Maka kita wajib jaga. Wajib kita jaga diri dan wajib jaga keluarga. Dan yang paling penting adalah ketika kawan-kawan sudah menyadari diri sekarang ada gejala, itu segera periksa. Karena bukan apa-apa. Yang paling mengerikan adalah kita yang akan membawa penyakit bagi orang. Ini paling berbahaya. Sehingga Nabi mengatakan, seorang Muslim sejati adalah ketika tangannya, mulutnya membuat orang lain tidak menderita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa biyadihi. Seorang Muslim sejati adalah Muslim yang hari-hari tangannya, mulutnya membuat orang lain bahagia. Hari ini mungkin ada banyak orang yang sudah bergejala, tapi dia nggak mau peduli. Dan dia lakukan terus kegiatan-kegiatan apa saja, akhirnya menular kepada yang lain. Boleh jadi dia tahan, nggak ada gejala, nggak apa-apa. Tapi boleh jadi dia ketemu dengan orang-orang lain yang punya komorbid penyakit yang sudah ada di badannya. Maka ini berbahaya juga bagi keluarga dia. Jadi saya berpesan, mari kita jaga tubuh kita, yang nantinya akan Allah pertanyakan tubuh nikmat ini. Ya. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita yang kuat ini kita bisa berjuang untuk keluarga, bisa berjuang untuk masyarakat. Dan apabila agama ini memanggil untuk jihad, kita siap, kita sudah sehat. Oke, baik. Terima kasih Dr. Irwan. Dan mungkin menjadi pelajaran juga bagi Signori Bender semua. Kita lihat bahwa di Eropa sekarang, di mana ketika terjadi pertandingan sepak bola Piala Eropa itu stadion sudah mulai ditempati oleh penonton. Kenapa mereka sudah lebih lega? Itu dikarenakan salah satu alasannya adalah memang mereka mayoritas sudah mendapat vaksinasi COVID-19. Jadi kita berharap kepada semua kita ini yang belum divaksinasi supaya segera mendaftar dan divaksin, karena ini gratis disediakan oleh pemerintah. Semakin cepat masyarakat kita mendapatkan vaksin, kita berharap semakin cepat COVID ini berakhir. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan kembali saya katakan bahwa kita semoga saja kita tetap sehat, kita tetap sejahtera dan terbebas dari COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.